Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novel Raitrabani dengan NRP terakhir 069 dari kelas Petrologi A. Oke, ini KTM saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor dari pembentukan magma dan juga beberapa contohnya. Oke, sebelum itu uh, saya ingin menjelaskan tentang apa itu magma. Jadi magma adalah sebuah uh, sumber bagi beberapa aktivitas di bumi. Contohnya kalau uh, magma itu dapat menyuburkan tanaman juga, menyuburkan tanah. Jadi magma itu prosesnya uh, dikarenakan ada beberapa interaksi dari uh, proses geologi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tiga faktor dari pembentukan magma. Yang pertama adalah peningkatan suhu. Jadi di dalam bumi sendiri itu kan semakin dalam kedalaman yang ada di bumi, maka semakin besar pula suhu yang ada. Misal uh, misal kita ambil di astenosfer dibandingkan dengan mesosfer, jauh lebih panas di mesosfer daripada di astenosfer. Jadi semakin dalam uh, kedalaman maka akan semakin panas. Nah, dari itulah kenapa bisa terjadi magma, karena batuan yang berada di kedalaman yang dengan suhu yang tinggi itu akan akan meleleh dan masih jadi cairan gitu. Nah, cairan tersebut lama kelamaan akan mencari celah ke atas. Nah, disitulah terjadi misalnya gunung meletus dan jadi lava. Jadi magma adalah lava yang belum keluar dari gunung. Jadi ya magma itu terbentuknya karena peningkatan suhu. Salah satunya, contohnya di Hawaii. Hotspot Hawaii itu kan panas dari mantel di dalam bumi itu naik ke permukaan dan mencairkan batuan. Jadi dari situlah gunung api itu terbentuk. Oke, selanjutnya adalah penurunan tekanan. Jadi tekanan yang tinggi itu biasanya itu menjaga batuan tetap padat. Tapi kalau tiba-tiba tekanannya berbeda, itu akan menyebabkan batuan tersebut lama-kelamaan akan mencair. Biasa disebut kalau dalam istilah geologi adalah decompression melting. Jadi pelelehan diakibatkan oleh tekanan yang berkurang. Salah satu contohnya adalah di Mid Atlantic Ridge itu di Islandia kalau nggak salah. Islandia. Jadi itu adalah tempat dari lempeng Eurasia dan Amerika itu saling menjauh. Jadi dia akan menjauh gini dan mengakibatkan tekanan yang sebelumnya ada itu lama kelamaan akan berkurang dan menyebabkan decompression melting. Oke, selanjutnya itu ada penambahan zat volatil. Jadi zat volatil itu seperti air dan gas. Nah, ketika lempeng samudra itu menunjam ke bawah dari lempeng benua, air dari sedimen dan kerak itu akan terbawa masuk ke dalam mantel. Jadi air yang berada di kerak benua itu akan masuk mengikuti lempeng samudra itu. Jadi air yang ada di atas ikut ke bawah. Nah, itu salah satu yang menyebabkan pembuatan dari magma. Jadi itu tuh air ini itu dapat menurunkan titik leleh dari batuan. Jadi magma itu terbentuknya itu akan jadi lebih mudah. Salah satu contohnya adalah di
zona zona subduksi di Jepang. Eh, di spesifiknya itu di Ring of Fire-nya kan Jepang banyak eh, spot Ring of Fire-nya. Jadi di sana itu vulkaniknya itu intens. Jadi magma itu akan terbentuk terus-menerus akibat lempeng samudranya itu menujam ke bawah. Jadi air yang masuk ke dalam mantelnya itu banyak dan menyebabkan magma itu terbentuknya sangat banyak. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.